Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi madadihi wa anwarihi fid dharain amin. Baik, yang kita bahas sekarang adalah tentang iman. Setelah rampung kemarin kita membahas tentang apa? Tentang tawadhu itu. Baik, iman itu yang kita kenal ya percaya itu ya. Percaya itu kan perlu bukti. Itu dalam perspektif fikih, dalam perspektif apa teologi juga demikian. Dalam konteks ini Imam Asy-Syarqawi berupaya untuk memberikan penjelasan pemaparan dari satu hikmah aforisma yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah tentang al-mu'minul kamil atau kriteria tipologi dari iman yang sempurna. Jadi tasawuf ini memang tidak membahas tentang ini, karena tentang musyrik, kafir, syirik itu pembahasan tauhid. Pembahasan fikih ini pembahasan tentang jurisprudensi, tentang hukum, ya wajib, mubah, haram, sunnah. Gitu. Nah, visi misi dari tasawuf, dari para kaum sufi ini adalah bagaimana kemudian ibadah kepada Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan gitu ya. Jadi kalau berbicara tasawuf itu bukan, kalau ngomong sholat itu bukan soal batal. Sholat itu sempurna atau enggak. Jadi ngobrolnya begitu. Ada yang kurang enggak dari sholat itu? Jadi bukan soal sah atau enggak itu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, al-mu'minu yashghaluhu sana'u 'ala Allahi ta'ala an ayyakuna li nafsihi syakiran wa tashghaluhu huququllahi an ayyakuna li huzuzihi dzakiran. Jadi al-mu'min, orang mukmin itu yashghaluhu sana'u, jadi menyibukkan kepada orang mukmin as-sana'u, pujian Allahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, an ayyakuna li nafsihi syakiran, ketimbang sana li nafsihi syakiran, ketimbang pujiannya itu untuk dirinya syakiran, sebagai apresiasi. Jadi kalau disederhanakan begini, jadi orang mukmin itu pada dasarnya, mukmin yang sebenarnya kata Syekh Ibnu Athaillah itu, pujian itu justru dihaturkan itu untuk Allah ketimbang pada dirinya. Apresiasinya itu loh. Kita kan memang agak sulit ketika sholat itu menganggap sholat itu ya perbuatan saya itu. Misalnya Mas Ahli yang sedang bawa uang banyak sekarang yang akunya 2 ribuan itu. Terus ada bos pasir juga ini yang katanya mau beli mesin. Mesin apa? Mesin rambut Pak. Yang kalau nggak ada rambut orang yang mau di apa? Di mesin nanti kepalanya Mas Ahli itu ya. Jadi kan misalnya holis melakukan kebaikan, misalnya biasakan promosi. Jangan lupa nih kalau mau buat bisnis itu promosi dulu. Ya yang biasanya 10.000 nggak apa-apa itu ya. Dibuat bagus itu kan nggak mungkin. Nah, itu Allah yang buat, itu kan kita. Jadi kata beliau seharusnya kalau jadi orang mukmin itu ya perbuatan baik, misalnya sedekah, zakat, atau berbuat baik kepada orang lain. Itu pujiannya, apresiasinya seharusnya ya Allah itu. Karena nggak mungkin Mas Sahli ini berbuat baik dengan cara membantu sekolah, misalnya menyumbang pasir misalnya, berapa 3.000 Mas, ya, satu karung. Misalnya satu karung nggak usah dibayar, ini sedekah saya kepada. Itu pasti yang Mas Sahli apresiasi saya itu ya. Padahal kalau misalnya Allah nggak kasih sehat, Mas, itu nggak mungkin Anda itu bisa misalnya mengangkut pasir sebanyak itu.
Atau misalnya bisa apa? Bisa suara Mas Sali ini kan bagus. Misalnya bisa apa? Jadi vokal hadra itu. Jadi kalau misalnya Allah nggak buat suara Mas Sali itu bagus, nggak akan bisa itu kan. Makanya seharusnya kata apa saya Ta'ala seharusnya yang kita puji mula-mula itu ya Allah itu. Karena Allah yang anugerahkan itu. Jadi nggak mungkin apa kita itu bisa ya bisa berbuat baik. Kalau misalnya fungsi-fungsi yang bisa kita buat baik itu Allah nggak fungsikan. Nah itu ciri al-mukmin. Jadi sibuk apa kesibukannya itu justru pujian itu justru diaturkan kepada Allah itu ketimbang dirinya. Kemudian wa tasyaghaluhu huququllahi an ayakuna li huzudihi dzakiran. Kemudian yang kedua, hukukullah, hak-hak Allah justru menyibukkan orang mukmin ketimbang apa mengingat kepentingannya sendiri. Jadi hukukullah, haknya Allah itu kalau untuk hamba ya kewajiban. Jadi secara gampang ciri mukmin yang sempurna itu apa? Jadi kewajiban-kewajiban Allah itu yang menyibukkan dirinya. Jadi dia itu sibuk dengan apa perintah atau kewajiban-kewajiban kepada Allah ketimbang mengingat kepentingannya pribadi. Ya kalau dicontohkan sederhana, haknya Allah atau kewajiban kita kepada Allah itu apa? Ya menjaga diri. Hibzun nafas itu ya. Menjaga diri. Menjaga diri itu gimana? Ya banyak. Ya misalnya holis itu supaya tidak dihina oleh Mas Sahli gara-gara uangnya sedikit ala kopasser. Itu salah satu kewajiban itu. Menjaga harga apa harkat dan martabatnya holis itu bahwa Allah ciptakan sempurna. Supaya nggak dihina oleh si kaya, si Mas Sahli ini, ya laku holis itu supaya bisa dia. Jadi jangan dikira kita bekerja kayak begitu itu bukan ibadah itu juga kewajiban. Salah satu kewajibannya itu ya menjaga diri itu, apalagi ifah harga diri. Dan bukan kepentingannya itu, kepentingannya oleh siapa? Oleh mesin gila itu. Jadi bukan itu justru yang diingat-ingat, bukan kepentingan itu. Ya karena saya melaksanakan kewajiban, yaitu memenuhi hak-haknya Allah. Ya itu apa? Kewajiban. Dengan cara apa ya? Dengan cara bekerja. Jadi secara sederhana tasawuf ini bisa diimplementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau para wali itu kan ya yang ya memang hal-hal yang keren itu. Bahkan mereka memberi itu lupa dengan pemberiannya. Baik al-mukmin di syarahnya itu al-kamil. Jadi eh, tipikal apa orang yang beriman sempurna itu apa? Yas'aluhu sana'u Allahi. Ai wasfuhu bil awsafil jamilah wa nisbatul awsafil hamidah ilaihi. Jadi apa yang dimaksud dengan sibuk menyibukkan diri, menyibukkan memuji Allah itu apa? Sifat-sifat pujian itu bil ausofi dengan sifat-sifat yang baik. Wa nisbatul ausofil hamidah. Kemudian disandarkan sifat-sifat yang baik pujian itu apa atribut-atribut pujian itu ilahi kepada Allah. Nah ini yang dimaksud dengan yusgallahu sana kepada Allah itu. Jadi itu dinisbahkan, disandarkan. Sabuk kalau tak sabuk abang tipi. An ayyakuna linapsi syakirun ay muazzaman laha. Ya ketimbang dia itu memuliakan ya ini ya karena saya itu. Nah biasanya yang begitu itu ya orang dermawan biasanya. Yang ya gimana lah kita yang beri kok kita yang sedekah kita yang bantu itu. Jadi ini bukan problem problem apa problem orang lain yang menjustice itu ya. Ya ini semacam introspeksi. Ada nggak dalam apa dalam benak, dalam besitan, dalam hati itu. Ya yang terbesit misalnya perasaan-perasaan bahwa ini perbuatan kita. Ini sebenarnya hubungan kita dengan Allah. Jadi orang lain tidak bisa menisbatkan misalnya Mas Syafiq, ya mau kerja itu. Lalu orang mengira, benih karena Allah itu. Enggak peduli itu kan.
Jadi itu introspeksi diri. Ini yang saya kerjakan ini justru saya menganggap ini pekerjaan saya. Akhirnya karena kita ingat, oh enggak, ternyata memang kalau Allah enggak kasih fungsi yang baik. Coba misalnya Mas Ali kodong itu. Bisa bukan? Tak bisa itu, apalagi yang buat pasir itu ya. Makanya sana itu seharusnya, kata Syekh Ibnu Athaillah itu, seharusnya dikasih Allah itu. Baru, oh iya karena Allah itu. Lalu kita ini sebagai apa? Ya sebagai ini, sebagai ya peminjam lah. Minjam, minjam, ya kuah. Potensi dari Allah itu sampai kita bisa melakukan hal tersebut. Jadi muazzaman laha ketimbang yang memuliakan diri tadi itu binisbatil af'alil jamilah dengan menyandarkan perbuatan-perbuatan yang baik wal ahwalul hamidah wal ahwalul hamidah, kemudian kondisi spiritual yang itu layak dipuji ilaiha kepada nafsu tadi itu, kepada nafas. Faiza kola, maka apabila siapa tadi itu ya anggaplah hamba ini, atau orang yang mukmin. Faiza kola, apabila orang yang mukmin tadi itu kola, ana sholat itu. Nah, ini contohnya sholat, bukan narik pasir itu ya. Aku yang sholat, au sumtu, atau aku yang berpuasa. Wa nasabal af'alal jamilata ilahi, kemudian ia menyandarkan perbuatan tadi itu sholat dengan puasa itu ilahi kepada dirinya. Lam yakun, maka lam yakun mukminan, enggak ya itu orang itu disebut mukmin itu. Tapi catatannya mukmin yang sempurna itu, karena kita di awal sudah sebutkan. Jadi enggak boleh disebut kafir. Lawan kata dari mukmin ini kan kafir. Oh berarti kafir enggak? Berarti itu maksudnya enggak layak disebut mukmin yang sempurna. Karena di awal kan sudah diwanti-wanti oleh Imam Syarqawi itu al-mukmin, penjelasannya al-kamil. Jadi mukmin yang bagaimana? Yang maksudnya kita itu kurang sempurna. Ada yang kurang. Jadi kalau Ulis itu bayar angsuran misalnya, ya biasanya 200, majer atau seker kan kurang itu Ulis ya. Nah kayak begitu, apakah Ulis sekocata majer? Tetap majer. Demikian dengan iman. Apakah disebut tidak beriman? Tetap disebut iman. Cuman masih najis, itu kurang. Kenapa? Li'anna dzalika fi'lullahi ta'ala. Karena yang demikian itu perbuatan Allah. Wal abdu mazharun lidzalika faqat. Dan sementara hamba mazhar itu apa ya? Tempat manifestasinya Allah. Jadi bagaimana Allah itu supaya kita tahu bahwa itu fi'lullah. Jadi fi'lul apa, kekuatan Allah itu, fi'lullah Allah itu dimadharkan, dimanifestasikan ke matsahli. Jadi kita ini madhar, Mas. Jadi apa? Penampakan Allah. Jadi yang matsahli lakukan itu menunjukkan bahwa Allah yang membuat matsahli itu bisa melakukan itu. Jadi kita ini madhar, bukan esensi fi'il. Buktinya orang yang setruk nggak bisa karena buat pasir itu. Berarti matsahli ini karena nggak dibuat setruk bisa kan? Berarti mazharnya Allah. Kenapa? Buktinya tadi itu. Orang setruk nggak bisa, orang yang sakit nggak bisa kerja. Nggak bisa puasa kalau sakit itu kan. Jadi madhar. Atau secara gampang bayangan lah. Masa bayangan ketika Mas Sahli sholat yang saya puji itu bayangannya. Tentu Mas Sahlinya. Nah Mas Sahli ini kan bayangan Allah. Maksudnya bayangan dalam tanda kutip itu kan, itu kekuatan Allah yang Allah izinkan dikasih ke Mas Sahli. Ya seharusnya yang ngasih itu. Makanya aneh ketika ada gambar yang bagus yang kita puji gambarnya. Padahal kan yang hebat itu pembuat gambarnya, Mas. Kalau misalnya kita puji pembuat jam, ya tentu akan ada banyak jam yang dibuat indah itu. Tapi kalau kita puji jamnya, ya cuma jam itu saja. Nah, jadi Allah itu semacam pendesain. Pendesain Mas Ali itu bisa bisa ngaji, Mas ya. Ya kalau bolos, ya bukan dipuji namanya itu. Jelas ya. Jadi kalau jemput Mas Ali, kok amat. Padu doang itu. Jadi mazhar. Fakot zahara fihil fi'lu, sehingga fi'ilnya Allah itu tampak pada siapa? Pada al-mu'min tadi itu. Maka fala makna lil istigholi,
sehingga tidak pantas bisa dimaknai tidak pantas atau tidak bermakna lil faedah itu lil istigholi untuk menyibukkan bisana alal madhar. Jika misalnya sibuk memuji terhadap madhar anisana dari sana alal fa'il ketimbang al fa'il al muti al mana, yaitu dia yang maha menggerakkan, maha berbuat, al muti yang maha memberikan anugerah, al manan yang maha dermawan. Jadi kata beliau nggak ada gunanya kita itu memuji bayangan ketimbang marsali, karena kan bayang itu kan nggak mungkin dia itu ikut sholat, ikut ruku misalnya, kalau marsali nggak ruku. Dan nggak mungkin misalnya kita itu bisa berbuat baik kalau Allah nggak mengizinkan misalnya kita itu bisa berbuat baik. Makanya aneh kalau memuji marsali lalu lupa memuji Allah itu man. Jadi secara gampang tasawuf itu dia maka Allah tok itu man itu. Jadi tedung marsali itu bisa ibadah kalau niatkan ya Allah tedung kok biar Allah beri kesempatan tedung itu. Untuk apa? Supaya bisa bolos ngaji. Lain itu maksudnya itu. Beda misalnya kok tedung itu ya karena Allah diniatkan memang ya karena Allah itu mengizinkan saya tidur itu memberikan kesempatan. Supaya apa? Supaya Reki kok bisa ngaji itu, bisa laku itu. Itu baru bener mas ya. Nah itu makanya itu layak diberikan sana itu. Tapi bukan ini lagi, bukan ini juga itu dalam komunikasi ini justru keliru. Apa dalam hadis malah malam Yesus apa lam Yuskurinah lam Yuskurillah itu kan. Ini kan seolah-olah bertentangan. Makanya di awal-awal kan kita wanti-wanti. Ini introspeksi diri, bukan untuk menghakimi orang mas ya. Di karena itu nulis. Salah ya minggu puji apa jangan nulis. Biar lo tak bisa ngangkat pasir, tak bisa ngangkat pasir. Begitu mal itu ya. Misal nulis beri rokok, rokok Marlboro misalnya. Tak layak. Jadi kan biar lo diizinkan. Jadi nulis itu semacam digerakkan untuk baik deh biar lo. Ya lo saya puji menulis. Ya yang lo nulis. Mentah karena lo tak bisa beri. Bukan begitu mal itu ya. Tapi beri gimana nulis itu. Jadi itu macam keyakinan apa semacam apa ya, membentuk keimanan derma kita yakin itu memang betul-betul dari Allah. Itu lu sekedar dipakai bahwa berterima kasih kepada orang lain itu juga penting. Tapi keyakinan kita, keimanan kita itu dibentuk derma itu yang murni karena Allah. Itu maksudnya. Bukan berarti untuk menghakimi, malah kalau yang ini kayaknya khusus untuk menghakimi diri sendiri. Jadi jangan dikira yang membaca itu lepas dari penghakiman itu ya. Jadi kita membaca hikam ini sebenarnya kita belajar kepada penulisnya. Itu hebatnya ini ya, hebatnya ulama itu. Bahkan sudah wafat beliau itu. Tapi bisa memberikan pelajaran, bisa memberikan ilmu, memberikan pemahaman. Gitu. Nah kita ini nggak tahu ya. Nanti pun materi diri itu kike nganyut dong gitu. Kalau ini kan nggak cuma diingat. Macam gitu. Ini hebat ulama itu mas. Jadi ini kan pahala mas itu. Dia masuk neraka kan sih atau Imam Syarawi itu. Yang ditulis itu loh, itu pelajaran. Iya, dengan kita baca ini kita ingat berapa kali kita itu justru bangun tidur sholat itu lupa ke pangeran. Padahal aku jeng itu ke pangeran lupa, lupa jeng gitu ya. Tapi lupa, tapi jauh lupa man, bukan untuk menghakimi orang gitu ya, bukan untuk menyalah-nyalahkan orang, untuk abad tibi ini. Di rumah kita itu supaya kita itu menyalahkan diri kita. Berapa kali kita itu sedekah, justru kita itu merasa ini bukan karena kebaikan Allah. Kok lebay, pasti banyak sembunyi. Keliru itu. Nah itu untuk introspeksi ya untuk ya kita lah. Kita kan ngaji kepada ini ya, kepada beliau-beliau ini. Nah ya, untuk itu kebayang nih karena untuk mahasiswa itu di ini bang dibuat menghakimi orang-orang gitu. Biasanya dosen dihajari mereka itu pakai hikam itulah. Uh-uh. Ternyata setelah ya salah satu memang ini sih penyampaian Pak Doti itu salah satunya memang untuk introspeksi diri bukan untuk menghakimi orang lain. Jadi untuk memperbaiki ya apa ya akidah kita, keimanan kita itu. Ya setidaknya dengan ini, Pak, dengan ngaji ini yang tengah itu, Pak. Jadi menurut kita ngaji sekali, abri goreng, goreng baik. Tapi untuk mari ngaji, setidaknya enggak. Kelero.
sempat istighfar. Lah di pahala teh raja itu kan. Lalu misal orang misalnya sebenarnya ya lebih rajin lah itu. kalah kalah sehat. Jadi itu diingat-ingat deh ya supaya ilmu itu bermanfaat deh, kayak tadi itu. Pasir itu kan ada ibadah sekali itu. Sekalipun untuk sekolahan itu. Ada itu. Kenapa? Karena kefajar itu. Dia rumah fajar. Ngelak gaji itu minta pahala itu. Tapi beda ya, Lis. Islam kok ya karena Allah ya anu alako. Biar lo nggak beri kesempatan alako dengan tanpa engkau tak boleh sekolah ya selepas itu. Jadi mau dibandingkan Lis ya, bagus enggak bahasa itu? Bagus itu. Kan misalnya menghilangkan yang lebih besar misalnya sekolah itu tetap buruk Lis ya. Jadi orang lulus. Mirip anu jangan orang bohong kok apa tapi tak bejeng gitu. Dikira bulan bulan ibadah puasa kan tak bejeng. Orang bejeng itu lebih rajin gitu. Sama dengan sekolah, sama-sama baik gila itu. Ya gila baik itu mun diniati Lis. Misalnya pasir gila. Jadi pasir itu pada. Jadi nun muslim misalnya kok pasir kan pada. Mandi juga itu. Mandi pada itu Lis. Tapi misalnya mandi anian ya Allah, anian ya. Mandi anian supaya bersih itu. Supaya nyaman seling di pangeran. Udahlah, apa jeng bukete itu ya. Tak pakai parfum itu dah. Cobalah temu presiden misalnya itu ya. Romo-romo angkelin lah kaos itu. Pustal pus tak mandi itu. Pede aja itu ke presiden. Tak pede kan. Lalu nanti ketemu kalau sholat. Lepas talpus. Allah senyipta langit. Saya kebiar rente odi. Rente beri mata supaya bisa normal. Bisa celing. Nah itu kadang kita begitu. Dan itu banyak. Ketika ketemu dewan untuk siap ini menghadapi apa ketika berhadapan dengan Tuhannya ya lacong lihat itu ya. Apa jang semenit itu ya. Kawan tanya ki mati cepet dah kok apal itu lu sabi juga sing tak hafal makan nabi itu mereka tak hafal kan nabi itu baru pusang kan kecilan proyek gitu coba pun hafal tak sekecil bisa setengah jam lu sejauh ya bener gitu kan ya ya di situ man menoreng menteri biasa lemuang les itu man tapi yang terbaik itu justru sangat luar biasa itu. Terus kita lanjutkan fal mu'minul kamilu la yansabul af'alal hasanah wal ahwal hasanah ila nafsihi. Jadi kesimpulannya kata beliau sehingga orang yang mukmin yang sempurna itu apa? La yansabul af'alal hasanah. Dia tidak pernah apa menyandarkan perbuatan-perbuatan baik wal ahwal hasanah dan pencapaian spiritual ila nafsihi pada dirinya. Maksudnya ya gila itu. Ya karena di Allah. Ya, bukan berarti karena bi Allah kita laku apa itu. Ya jangan panjang Allah deh. Itu juga pandangan yang keliru. Wala yaltafit ilaiha dan dia juga tidak berpaling, tidak fokus kepada diri tadi itu pada diri. Fayakunu laha syakiron sehingga ia mengapresiasi muazzaman atau memuliakan laha pada dirinya sendiri. Balakan tetapi ya ribu anzalika dia itu justru fana atau sirna lupa tak nggak ada beniko aja anzalika terhadap perbuatan-perbuatan itu binisbatiha dengan menyandarkan pada dirinya ila mujidiha untuk apa untuk disandarkan kepada ini mujidiha dia yang maha apa menciptakan yang maha menggerakkan yang maha membuat orang lain itu berbuat baik wa munsyiha dan sumbernya sebagai sumber dari nafsu tadi itu wa huwallahu ta'ala dan dialah Allah ta'ala. Kemudian watasyawaluhu hukukullah. Kemudian kewajiban-kewajiban Allah itu menyibukkan dirinya. Akhir. Jadi termotivasinya ala taufiyati hukukihi ta'ala. Jadi motivasinya itu apa? Untuk apa? Ya untuk menyempurnakan untuk melaksanakan hukukihi hak-haknya Allah atau kebaikan atau kewajiban-kewajiban kepada Allah. An ayyakuna li huzuzihi zakiron ketimbang ia mengingat menyebut kepentingan-kepentingan
miliknya pribadi. Jadi multabitan dalam keadaan ia itu fokus lahan dengan kewajiban hak memenuhi hak-haknya. Biaya budullah ta'ala li untuk beribadah kepada Allah Ta'ala li karena zatnya. La li tam'i fi jannatihi, bukan berharap surga au harabi min narihi, atau untuk terhindar dari neraka. Jadi ternyata dalam hal ini sholat takut masuk neraka aja keliru. Bukan keliru mas ya, kurang katanya. Jadi yang benar itu mukmin yang sholat itu adalah wis karena kore hamba. Jadi karena kita hamba ya sholat. Jadi makai sholat bengal ke neraka. Ibu kongko apa aja? Penjang masuk neraka masuk surga lah penjang. Kongko suruh biar lo. Jadi ternyata nggak jiji lebih hebat man. Ketimbang daripada gua apa aja kok neraka dia. Dia rumah keren man dia. Keren man. Jadi ini mirip kemiskinan. Enak dibicarakan, sulit dilaksanakan itu. Dia rumah. Apa tak ada kok apa itu kan ya. Yang apa dia 1000 kali lipat lebih panas daripada apa itunya. Reng deh bagian semak betako itu ya. Yang nulis dia bang kok bang aja gue saudaranya. Full malah itu. Jadi ternyata iya kata beliau itu tak terima iya gue beliau itu Riki. Dan terus dia rumah jago deh. Dia rumah bang orang-orang sabut yang setakut neraka. Musuh aja kelero aja tak kelero deh. Tapi kelas kelero tak kelas. Jadi semacam apa ya? Jadi orang itu memang belajar hadis-hadis kok nah kok tengah-tengah ya deki neraka nih. Harus begini deki oleh surga. Ya bagus itu, kin ajwa untuk nak-anak mat. Anak-anak sekolah dia udah mat, beri uang jajan. Oke sekolah mau uang jongnya beri jajan lah mebu. Jadi dia tak sekolah sebenarnya, pun tak gara-gara jajan. Beda mun orang sana yang kelas. Ya enggak sekolah. Ada penggak sekolah. Saya enggak pintar. Karena sekolah beda. Rumah tak ada apa itu. Entah sekolah enggak bukan gitu deki. Kan lihat? Iya iya. Nah, aja naik kelas maknya. Jadi oleh sini tak kocak sekolah mun karena takut orang tua nah itu takut iki takut itu. Jadi sekolah yang baik itu adalah perintah sekolah itu karena keinginan kita sendiri. Jadi sekolah sekolah kok di kesempatan biar lo gue beri kesempatan sekolah dengan sekolah kok pinter dan kita andi ilmu itu. Hingga tak sulit itu. Ada orang andi ilmu itu sulit oding itu ya. Biasanya orang orang itu apa ya semacam merasa terdesak hidupnya itu padahal di wis ngek macam kan lepas gitu tak nyaman nanti terus tuh kok anak itu benar di sini bosan gitu paling peselan di itu jadi secara gampang orang mentor itu dia itu memang tak punya uang tapi dia punya cara selalu punya cara untuk menjadi tenang ya hidup itu memang harus punya uang tapi tak harus banyak uang gitu. Kan bukan di seperti itu mas udah selesai itu jadi ya pokoknya kalau menurut Syekh Zarruq ini kata beliau ya al mukmin al kamil itu yang beliau bisa di eh, yang beliau itu wazalika yaktadil abdi istigharaku untuk mendalaminya supaya kita bisa dalam menyelam betul itu terhadap di rumah kita itu tetap sana itu tetap disandarkan kepada Allah bukan kepada kita dahulu. Kata beliau ahaduha anna musyahadata kamalil jamali wal jalali la yumkinu ma'ahu at-tafarruhu li musyahadati ghairihi min nafsin wala ghairi. Jadi dari kata beliau itu caranya kita itu supaya istighraq, tenggelam betul. Supaya kita itu betul-betul bisa mendisiplinkan membentuk diri itu supaya kita itu tetap menjandarkan pujian yang kebaikan yang kita lakukan tapi pujian itu tetap diberikan kepada Allah. Salah satunya itu kita tetap bersaksi menyaksikan meyakini bahwa kamali jamali wal jalal jadi kesempurnaan kekuasaan itu murni milik Allah. Jadi rente itu kan tak beda, Mas. Misal Mas Sahli atau benak karena kuliah kan tak beda.
Yang anak-anak SMA itu. Atau kita misalnya yang ngaji lah itu. Tak beda mat biasa. Masalah untuk ibu nulis, oh, ikutibin lah itu. Ini sekolahan. Enggak itu. Karena apa? Karena beda guru nah. Karena guru itu dianggap lebih pintar. Masa guru lebih bukan kan? Masa olis mau belajar dengan guru yang bodoh? Kan bodoh gitu. Biasanya kan tak beda kan? Jadi salah satu bentuk yang beliau coba kita saksikan nih bahwa Allah itu yang paling sempurna. Sehingga yang ditodus, kok muji kok todus. Ih, kok tak akan nginjem. Ada dengan Allah. Jadi mimpi Allah tak beda iya masa. Kok bisa deh, ya kan itu. Jadi todus itu kenapa? Karena ada yang lebih sempurna. Apa kesempurnaan itu ibadah Allah, Jamal dengan Jalal. Jadi salah satunya itu. Kata beliau, kemudian asani anna wujud al istiqoqi li kulli juz'iyatin wa kulliyatin minka lahu. Jadi yang salah satunya yang dibentuk itu wujudul istiqoq. Jadi adanya kepantasan baik secara parsial ataupun universal, kebaikan kita yang kepada personal yang sedikit ataupun kebaikan yang kita sampaikan banyak itu. Minka darimu lahu itu milik Allah. Di samping itu ma'adami ihtiyajihi laka. Di samping itu ada ihtiyaj. Engkau nggak butuh dengan ya tadi itu wujudul istiqoq li apa li sana muka milu apa ibdolihi alaika karena ada yang maha menyempurnakan terhadap apa anugerah itu sehingga la yabqa fika fudlatun li ghairihi idza aqalta sehingga tidak ada yang bisa darimu fudlatun ya yang diutamakan selain Allah li ghairihi selain Allah idza aqalta kalau punya akal itu jadi masuk akal yang tasawuf ini katanya. Jadi salah satunya itu. Jadi setiap kebaikan kecil ataupun kebaikan besar, ya memang itu keperluan kita. Tapi jangan lupa lahu. Itu milik Allah. Kemudian yang ketiga itu min syawahidi jamalihi fika itu. Jadi persaksian apa keindahan itu ya ada pada dirimu wa jalalihi alaika. Kemudian apa? Ya maksudnya keindahan kebaikan itu kan indah, senang orang yang kita berbuat baik. Wa jalalihi sementara kekuasaan itu milik Allah alaika yang ada pada diri. Jadi suhudu wujudika bifanaika fi wujudihi. Jadi bedana kakek dengan ketiadaan kakek yang fi wujudihi. Ya karena badan Allah itu, karena kita itu diadakan. Sehingga apa? Hatta lataro wujudan lighairi. Sehingga kita itu tak jeling, tak fokus itu dengan segala sesuatu yang ada kecuali Allah. Falaya bekolaka ikhbarun ansiwahu. Sehingga tidak ada yang tersisa darimu kabar atau informasi ansiwahu selain Allah. Wahaza kuluhu min bisatil hakikoh. Jadi penjelasan dari tiga ini apa? Ini pembahasan hakikat. Ya para wali. Jadi tak berhenti ternyata ini. Jangan zazir. Gitu. Nah, dia yang kata beliau, fa'ama bisa tos syariah di apa di bagian syariat itu fanabaha alaihi al-muallif bianahu qala alladzinaha Syekh Ahmad Az-Zarruq an aroihil istiqraqiyah fit tasawuf. Jadi untuk soal yang dibawa kata beliau itu aspek syariah. Cuman Imam Az-Zarruq itu justru melarang untuk melihat ini dari kemilau tasawuf. Apa wa tasawwuluhu huququllahi an ayakuna li zuhdihi zakiran. Jadi ini aspek syariah. Jadi nggak usah dihubungkan ke sana. Dari kata beliau qultu wa dzalika li annahu la yazkuru syai'an illa zikru amrillahi fi. Jadi derma yang ketiga ini supaya kita itu sampai apa tak sering nyebut kebaikan kita. Ya yang beliau itu apa? Zikru amrillah. Yang itu enggak. Enggak terhadap perintah-perintahnya Allah. Itu di aspek syariat yang beliau. Fayas fayasquluhu amrullahi fima yuriduhu amma yuridu. Sehingga apa? Sehingga nanti perintah Allah itu justru menyibukkan orang mukmin tadi itu dengan apa yang sesuai dikehendaki yang diinginkan oleh Allah. Wal hukukul mazkuru ammu atakuna hukukul afati au alati fil awqat. Wajibatun kanat au mandubatun. Jadi sekocak hak-haknya Allah ya tidak saya sebut ruah. Maksudnya kewajiban-kewajiban itu umum. Baik misalnya kewajiban-kewajiban kepada Allah itu yang terasa berat, yang sepuluh. Karena itu ya.
Alati fil awqat, yang itu memang sudah ditetapkan pada waktunya. Wajibatun kanat au mandubatun. Baik itu apa? Kewajiban dari Allah yang wajib ataupun itu yang dianjurkan, yang disunahkan. Sementara wal khusus al mazkuro, sementara kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan itu amu antakuna muwafaqatun au mukhalafatun. Biasanya dia lima atau tidak. Wizakan al amru ala ma zakara fal mu'min la yumkinul kibar. Jadi mun orang gila itu sibuk dengan perintahnya Allah, kewajiban-kewajiban yang disebutkan, fal mu'min la yumkinul kibar. Tak mungkin orang ini pun ibadah pas tentang kesombongannya itu. Li'adami syuhudihi bidapsi, ya karena dia sudah tidak menyaksikan dirinya itu. Bulan wafa dan tidak lalai. Kenapa? Karena dia sibuk dengan melaksanakan perintahnya Allah. Jadi li'adami favorihi min hukmi maulahu. Jadi dia tidak ada waktu luang, tidak ada waktu kosong ya untuk ini. Dari hak-hak Tuhannya, maksudnya melaksanakan kewajibannya. Wadzalika natijatu zuhuri wasfil jalali wal jamali. Inilah kesimpulan hasil dari ya penjelasan secara gamblang dari apa untuk menyifati sifat jalal jamal kepada Allah. Fil afaqil qalbil al-masyiri li wujudil hubbil nafi. Nah, ini nanti akan membahas tentang cinta ini, Mas. Jadi nanti ini menarik makanya, Mas. Li wujudil hubbi untuk adanya cinta an-nafi yang menegasikan, yang menghilangkan likulli hasin wa li hasin. Bagi setiap kepentingan, ya kepentingan diri atau kepentingan yang lain, maksudnya selain Allah. Kama asyara ilahil mu'alim idqala ketika mengatakan laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwadon au yatlub minhu aradon. Jadi bukan pencinta namanya yang dia mengharap kepentingan dan imbalan dari kekasihnya. Jadi holis tak kota cinta ya ke Mas Sahli. Mun holis itu ternyata kok seneng kok apa ke Mas Sahli supaya Mas Sahli seneng kok. Engkau beri rokok Marlboro, mak beri rokok apa kayak Sampurna atau apa. Itu bukan cinta namanya dia. Itu kepentingan itu. Bisa dimaknai politikus itu ya menurut saya gitu. Jadi itu yang akan dibahas di minggu, bukan di minggu. Ya boleh jadi di minggu ya di waktu yang akan datang. Karena boleh jadi besok ya kita nggak sempat nanti kan misalnya mati hampir. Dan nulis takut mati, tapi dia tak takut tidur gitu Pak. Dan pada benar sekali itu. Jadi nggak usah takut mati kalau ada berani tidur. Jadi ternyata sebelum Gus Baha itu tidur itu sebenarnya kita belajar mati. Demikian yang bisa saya sampaikan demikian. Semoga apa yang disampaikan tadi, gimana ya? Jadi dipakai mana nanti setiap pekerjaan diniati itu. Ya niat karena biar perintah untuk aja gabe itu. Salah satu aja gabe nya beresek. Untuk melberes ya makan, bujo, micin itu ya. Nah diniati, mendiniati itu tiba halah. Jadi kita nunggu apa aja, Mas? Udah bojong long bolong kan itu. Papalan nunggu bajang. Jadi kebaikan-kebaikan itu sekalipun hal-hal mutlak itu diniatkan sehingga itu nanti jadi ibadah. Itu. Demikian kita akhiri. Syukur untuk kemilan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.